Nah, baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sesuai RPS ya, namanya skimming and scanning ya. Apa itu? Nanti saya akan menjelaskan sedikit. Habis itu kalian praktek ke apa yang sudah kalian cari minggu lalu. Kan begitu ya. Nah, nanti kalian praktekkan ya. Ini sekaligus sangat berguna untuk kalian bikin bab 2. Ya toh, bab 2-mu itu yang isinya adalah ini sudah kelihatan ya? Slide-nya sudah kelihatan kan ya? Sudah, Bapak. Oke ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti kan kalian kalau bikin bab 2 itu ada satu tabel ya. Namanya riset terdahulu ya toh. Nah, di situ isinya ada persamaan dan perbedaan antara risetmu, salah. Oh iya, betul. Risetmu sama riset terdahulu. Nah, kan gitu ya. Terus ada metodenya apa, risetnya itu ya, yang punya orang itu ya. Nanti terus dibandingkan. Nah, untuk bisa melakukan itu, kalian harus mempelajari yang namanya skimming and scanning ya. Nah, apa itu? Nah, nanti akan kita bahas sedikit ya. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan skimming ya, dan apa juga scanning gitu ya. Kalau scanning pasti ini sudah inilah ya, sudah umum lah ya, scanner gitu ya, atau pakai HP juga bisa ya, scanning gitu ya, atau kalian beli pakai kris itu kan scanning juga ya, scan barcode kan gitu ya. Nah, skimming dan scanning adalah teknik membaca yang kita pakai ketika harus membaca sesuatu dengan cepat. Nah, kenapa harus cepat? Karena kalian segera pengen lulus kan gitu ya. Kalau santai sih ya nggak perlu skimming and scanning ya. Atau kalian baca novel ya, apa pelan-pelan kan gitu dinikmati ya. Tapi kalau butuh cepat, nah ini harus bisa skimming sama scanning ya. Apa itu skimming? Nah kan gitu. Skimming adalah membaca dengan cepat, rapid ya, rapid itu cepat, untuk mendapatkan pengetahuan umum gitu ya, atau pemahaman umum dari teks itu kan gitu ya. Per kata kalau skimming itu ya. Jadi kalian langsung sekali lihat itu, nanti ada tekniknya ya, bisa langsung kalimat pertama atau langsung kalimat terakhir, tergantung apa yang kalian butuhkan gitu ya. Termasuk juga ketika kalian baca soal, nah mungkin kalian ada yang belum lolos TEP ya. Nah itu penting banget tuh skimming dan scanning ini ya. Nah kalian bagi yang TEP-nya bagus pasti udah biasa ya, karena pas soal reading itu ya, itu alokasi waktunya ya, itu sama dengan soal yang lain ya, artinya kalian harus bisa baca cepat dan tidak semua
kata per kata itu dibaca, kalau gitu habis waktumu ya. Bahkan seingat saya itu kalau kalian pengen lolos TEP ya, itu satu soal itu harus berapa detik gitu ya, alokasi waktumu itu ya. Jadi kalau sudah lebih dari ini berapa detik itu sebetulnya kalian sudah gagal gitu ya secara hitungan waktu ya. Nah, misalkan kalian mikir apa namanya readingnya itu lama banget gitu ya karena nggak tahu artinya gitu ya. Padahal tidak semua kata itu harus diartikan. Nah, yang penting kalian tahu keywordsnya aja ya, tahu kata-kata pentingnya. Nah, terus scanning itu apa? Nah, tuh, kok beda ini ya? Yang di atas scanning, yang bawah skimming ya. Nah, ini maksudnya scanning mungkin ya. Yang tadi kan skimming, yang ini scanning ya. Scanning itu membaca dengan cepat untuk menemukan spesifik. Nah, ini keywordsnya ini ya, spesifik. Eh, Fakta-fakta yang spesifik ya. Penggunaan skimming dan scanning. Ya, gitu. Kita akan melakukan skimming. Maaf ya. Kita akan melakukan skimming ya toh. Di saat kita membaca koran. Nah, baca koran gitu ya atau baca. Kayaknya tapi anak zaman sekarang nggak ada yang baca koran ya. Gitu ya, baca koran, baca website. Nah, ini bisa ya. Skimming baca website itu kan tidak semua kata kalian lihat ya toh. Nah, yang kalian tertarik aja kan. Nah, gitu. Terus atau TV Guide, TV Guide ya, zaman dulu sekarang tuh jarang ya orang nonton TV ya kecuali yang apa di warkop atau apa gitu ya. Orang sekarang nontonnya Netflix ya atau YouTube kan gitu ya. TV Guide itu maksudnya ini ya. Kalau dulu itu ada misalkan RCTI hari ini apa, nah gitu ya. Kan. Atau sekalian nyari acara bola misalkan ya, atau kalian nyari acara masak-masak jam berapa sih, nah gitu ya. Atau melihat katalog produk, nah kan gitu. Kalian melihat apa promosi, gitu kan. Terus kalian melihat misalkan mau beli motor nih, paling yang pertama kalian lihat cc-nya berapa kan gitu ya. Terus atau kalau motor listrik kekuatan baterainya berapa gitu ya. Terus atau kalian membaca artikel di majalah. Ini juga jarang kayaknya anak zaman sekarang ya baca majalah itu ya. Nah, kalau scanning dipakai untuk apa? Scanning itu dipakai untuk mencari jadwal bis misalkan ya. Kalau di luar negeri ini ya, nanti kalau kalian ke luar negeri itu biasanya dipampang di halte-halte ya jadwal bisnya ya. Kalau di Surabaya ada nggak ya? Saya nggak pernah soalnya naik bis kota itu kalau di Surabaya. Enak naik motor ya kalau di sini. Nggak tahu kalau di bus kota harusnya ada ya di halte ya, ada schedule-nya ya. Nah, kenapa di scanning ya? Karena kalian mencari tadi keywordnya tadi kan ini spesifik kan gitu ya. Misalkan kalian cari bis ke apa itu bis kecil itu ya, Trans Jatim ya. Dari Surabaya ke Madura pengen ke Bebek Sinjai. Terus untuk kita scanning juga untuk membaca undangan ya. Apalagi kalau yang undang mantan ya. Waduh, gimana ini ya. Kalian pasti yang dilihat pertama kali adalah dia menikah sama siapa akhirnya kan gitu ya. Nah, itu kan scanning langsung gitu ya. Kalian langsung mencari fakta yang spesifik.
gitu ya. Atau kalau kalian netral-netral saja, bukan mantanmu tapi temanmu gitu ya, atau teman tapi mesra misalkan ya. Itu kalian misalkan ini apa? Eh jam berapa sih ini ya? Mungkin nanti saya bisa datang sama teman-teman. Oh, undangan. Oh, jam segini. Atau paling sering orang melihat undangan itu ya tanggalnya kan gitu ya. Tanggal berapa ini ya? Loh, kok hari Jumat? Nggak libur ini ya kan gitu ya. Kalau di kampung biasanya harinya itu nggak weekend ya. Kalau di kampung itu harinya masih nanya ini Mbah Dukun ya. Cari hari yang baik ya. Itu kalau di kampung saya ya. Nggak tahu kalau di kampung yang lain ya. Nah, kemudian ada leisure guide. Apa itu? Berarti itu adalah apa ya? Misalkan kalian lagi ke Bali gitu ya. Nah, itu nanti terus dikasih ini tuh, dikasih rundown sama travelnya kan gitu ya. Nah, kalian nyari nih, oh ini habis ini kita mau kemana sih? Oh mau ke Krishna belanja oleh-oleh, gitu ya. Atau lihat jam segini, oh ini mau ke Kuta, kan gitu ya. Atau habis ini, oh mau ke Legian, wah udah jadi pengen jalan-jalan kan ya. Nah, atau kalian akan scanning ketika kalian membaca resep. Nah, misalkan kalian sakit pilek terus dikasih resep sama dokternya, ya sekalian yang kalian lihat pasti bukan nama dokternya kan sudah tahu dokternya siapa namanya kan, pasti obatnya apa kan gitu ya. Ini misalkan apa namanya vitamin, terus ada apa jenisnya antibiotik, kan gitu ya. Atau kalian juga scanning ketika kalian membaca weather report ya, weather report atau cuaca hari ini kan gitu ya. Misalkan nanti nanti jam 1 ada kuliah, offline kan gitu ya. Kok kelihatannya mendung? Wah, tak cari di inilah, browsing-browsing. Cuaca hari ini, menurut BMKG kan gitu ya. Jam 1, oh mendung, oh berarti nggak hujan, gitu ya. Kalau ininya benar kan gitu ya, perakiraannya benar. Tapi bisa jadi hujan kan. Nah, selanjutnya sekarang adalah bagaimana caranya kita skimming kan gitu ya. Caranya skimming gimana? Nah, yang pertama adalah baca judulnya. Baca judulnya. Ini nanti contohnya apa iki website ya. Ini. Baca judulnya. Karena judul tentu saja adalah yang sesuatu yang paling menjelaskan isinya itu tentang apa kan gitu ya. Kan nggak mungkin judul itu sesuatu yang berbeda dari isinya, kan. Kecuali judul lagu misalkan ya. Judulnya adalah bagaimana cari dokter di Manitoba, kan gitu ya. Mana lagi itu Manitoba ya? Saya tahunya Danau Toba. Terus habis itu setelah membaca judul, baca topik kalimat di paragraf yang pertama ya. Baca topik di paragraf yang pertama. Nah, ini setelah adalah gateway adalah apa namanya? Gateway itu apa ya istilahnya ya? Eh apa sih Indonesianya? Aduh, bingung saya. Kadang-kadang paham tapi mencari padanan kata di Indonesianya. Gateway itu berarti gerbang ya, gerbang itu tapi bukan gerbang juga ya. Maksudnya kalau kalian punya
dokter keluarga itu baru bisa mengakses kesehatan di Manitoba kan gitu ya, baik akses primer atau spesial kan gitu ya. Terus setelah membaca ininya kita baca subtitlenya. Subtitle itu berarti apa? Subtitle itu berarti bawahnya titel kan. Ada titel, ada subtitle kan gitu ya. Atau bab kalau gitu ya. Ada judul skripsi terus ada babnya kan gitu ya. Subtitlenya dibaca. Apa ini? Register with the family. Berarti harus daftar di Winnipeg. Winnipeg itu nama kota ya kalau nggak salah ya. Nah, itu daftar dulu di Family Doctor Finder atau mencari dokter. Dokter. Kemudian take note. Nah, kan gitu ya atau catat. Nah, dicatat informasi yang penting. Nah, dicatat informasi yang penting. Kemudian apa lagi? Nah, ini bacalah paragraf yang terakhir. Itu biasanya isinya kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulannya adalah apa membangun hubungan yang baik dengan dokter keluarga Anda adalah kebijaksanaan yang penting gitu ya. Eh, dan ketika kami menganggap dokter-dokter kami sebagai ahli, Anda seharusnya menganggap juga bahwa apa mengetahui juga hak-hak Anda sebagai pasien kan gitu ya. Ingatlah bahwa Anda punya hak untuk membuat keputusan tentang kesehatan Anda gitu ya, tentang healthcare apa namanya fasilitas kesehatan Anda dan bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi. Nah, kan gitu ya. Ini berarti ceritanya dia baru pindah ke Manitoba tadi ya, terus baru punya BPJS, terus mau cari Paskes tingkat 1. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, cari fasilitas kesehatan tingkat 1. Terus bagaimana scanning? Nah, tadi kan skimming ya, sekarang scanning. Nah, yang pertama adalah Anda harus tahu lagi cari info apa kan gitu ya. Kalau bacanya santai itu berarti bukan scanning. Karena kalau scanning itu berarti sedang mencari salah sebuah informasi yang sangat spesifik kan gitu ya. Cari informasi yang to the point gitu ya. Kalian mencari sesuatu yang harus ada sekarang gitu ya. Nah, kemudian, nah kalau misalkan contohnya ya, kalau Anda mencari jadwal bis, nah maka Anda akan mencari jam berapa bisnya berangkat, ya toh. Nah, misalkan ini ya, ini berarti dia melihat jadwal di halte ya toh. Misalkan lagi nyari bis setelah jam 10 kan gitu ya. Misalkan apa namanya check out saja after after 10 ya kan gitu ya after 10. Nah, ini ada jam 10 lebih 4, ada 10.34 ya toh sama jam 11 kurang seperempat ya toh. Nah, ini kan ada 3 pemberangkatan.
Nah, kemudian sebentar ya. Ini apa ini ya? Nah, kemudian ada cobalah untuk menebak, gitu ya, menebak informasi yang dicari seperti apa, gitu ya. Misalkan kalau nyari jadwal bis ya pasti menebak, oh kayaknya ini habis ini jam 10 ini kayaknya setengah 11 ada jadwal ini kayaknya. Nah, coba tebak. Nah, itu nanti kalau scanning cepat nanti kan langsung ketemu. Oh, ada betul, ada setengah 11 ya. Contoh yang lain, kalau Anda sedang membaca artikel tentang belajar bahasa Inggris, nah Anda akan menemukan berapa lama per hari Anda belajar kan gitu ya. Nah, di contoh ini berarti Anda sedang mencari angka kan gitu ya. Saya harus belajar berapa lama sih per hari biar mastering English kan gitu ya. Berarti mencari angka. Nah, sekarang kita cari itu. Nah, mencari waktu. Nah, itu kemudian Anda akan scanning lalu menemukan angka 2. Bisa 20 menit atau 2 jam. Nah, ya kan begitu ya. Nah, kemudian setelah itu carilah subtitle yang mungkin bisa memberi jawaban apa yang Anda cari kan gitu ya. Atau Anda akan melihat eh, bagaimana membuat tujuan bahasa Inggrismu tercapai kan gitu ya. Nah, maka dari kata attain kan gitu ya. Oh, berarti langsung Anda menemukan di subtitle tulisannya attain. Nah, ini langsung ketemu ini ya. Attainable. Gimana caranya biar attainable? Nah, ini langsung ketemu. Ah, jadi kalau Anda mencari sesuatu yang spesifik, maka Anda akan skip dua paragraf yang pertama gitu ya, langsung ke kata attainable kan gitu. Nah, terus ini apa lagi nih? Oke, sekarang saatnya praktek. Nah, ya ini nggak usah di skip aja ini ya. Berarti sekarang langsung praktek ke artikelmu masing-masing ya. Nah, oke gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum praktek ya? Ada pertanyaan sebelum praktek? Ya, atau langsung praktek ya? Ada yang mau ini apa namanya? Voluntary menjadi kelinci ya? Kelinci percobaan maksudnya ya? Ya, silahkan. eh ini gimana caranya memperlihatkan wajah-wajahmu? Nggak bisa ya? Oke, ya wes kalau tidak ada pertanyaan, langsung kalian praktek ya. Seperti biasa, nanti di grupnya tabel aja ya. Bikin tabel. Ayo nih, boleh nanya apa? Silakan. Mohon maaf Bapak tadi agak putus-putus. Jadi tugasnya itu
scanning ini ya Pak, berarti artikel yang kita pilih 2 kemarin terus dibuat tabel gitu? Ini agak berisik di sini. Tak nyalakan ininya dulu. Biar kelihatan ngomong apa ya. Nah, coba nanya lagi. Izin bertanya Bapak, mohon maaf tadi agak putus-putus. Berarti untuk tugasnya itu scan artikel yang kita pilih 2 kemarin, lalu dibuat semacam tabel begitu kah? Atau bagaimana nih Pak? Ya, betul sekali ya. Jadi nanti kalian kan bikin tabel tuh di bab 2 ya. Isinya itu tentang putus-putus tadi ya. Masa sinyalnya jelek di kampus ini ya? Atau sinyalmu yang jelek ya? Nah, ya tabel itu ya, tabel bab 2. Kalau kalian bingung isinya apa, main ke perpus atau lihat punya kakakmu ya. Itu paling tidak itu isinya ada judul ya toh, terus metodenya apa, terus ada persamaan dan perbedaan antara riset Scopusnya itu sama risetmu. Nah, kan gitu ya. Misalkan samanya adalah persamaannya sama-sama membahas tentang apa variabelmu ada yang sama. Nah, kan gitu ya. Sama variabel ini. Nah, terus ada perbedaannya Pak. Oh, ini kalau variabelnya di yang Scopus ini ada 3 misalkan, variabel saya cuma 2 misalkan ya. Atau 2 variabel sama, variabel yang lain berbeda. Nah, itu kan dijelaskan ya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu kan harus scanning ya, harus skimming, juga harus scanning ya. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, karena ini sifatnya latihan ya cuma 2 itu kemarin itu ya. Tapi kalau kalian mau lebih ya, atau kalian mau misalkan sekalian bikin apa namanya bab 2-mu, yes, itu kan paling enggak 5 ya, paling enggak 5 riset ya. Tapi kan campuran ya, campuran antara yang internasional sama yang nasional gitu ya. Nanti kalau di skripsimu ya campuran itu ya, bisa 5 bisa 10 gitu ya, semuanya ya. Nah, tapi kan nggak semua in English ya. Jadi karena itu ya 2 itu aja ya yang tugasnya kemarin ya. 2 itu saja. Nanti kalau kalian mau tambahin yang Indonesianya ya nanti aja pas kalian bimbingan sama dosen pembimbingmu ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silahkan bekerja ya, seperti biasa. Ya nggak harus hari ini sih selesainya ya. Yang penting semuanya mengerjakan kan gitu ya. Apalagi yang kelas hari Jumat itu agak ini ya. Kadang Senin gitu baru selesai ya. Soalnya kemarin pada nggak di kampus terus sulit masuk ke Scopus. Ya, boleh boleh hari ini, boleh besok ya. Yang penting selesai ya. Nah, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Selamat bekerja ya. Saya tunggu hasilnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.